Oke, radang dan flu obatnya apa? Diclofenac bisa, flu-nya Rhinos ya, Kak Amelda Patiasina. Biasanya sih dijual bebas di apa ya, di apotik. Tapi intinya istirahatnya harus cukup ya. Kak Bunga Bakung, oh dok, saya pakai Sketcher. Oke, mantap. Inang Bunga Bakung, mantap itu ya. Aku juga berpikir terus, kok bisa suamiku berubah gini ya. Puji Tuhan ya. Itu pasti juga andil kakak sebagai istri. Karena kunci perubahan dari suami itu ada di tangan istri. Jadi istri jangan cerewet, istri jangan banyak bicara, jangan banyak mengeluh, jangan banyak komplain sama suami, tapi lakukanlah semuanya seperti untuk Tuhan, layani suaminya, tunduk terhadap suaminya, jangan banyak protes. Gitu. Pasti suami akan berubah. Siap. Obat ISK itu apa ya? Kak Best Player itu tadi antibiotik ya. Ciprofloxacin boleh 2 kali 500 mg selama 1 minggu. Pagi Nang Gultom Borosri Tonga. Oh, nanti berobat ya. Ya, oke. Selamat pagi Kak Af. Semakin plong hatiku dengar khotbahnya. Puji Tuhan, Ibu Ketin, Tuhan berkati ya. Sudah kuminum ibuprofen. Oke. Pagi Inang Rosmala Dewi. Dada panas sama tenggorokan naik gas dikasih apa ya? Kak Ernita nggak dikasih apa-apa. Tenangkan aja hati itu, tenangkan pikiran itu, dengarkan YouTubeku, dengarkan VT-VT-ku, ikuti live-ku kayak gini setiap hari ya, Kak Ernita ya. Atau mau coba naik live Kak Ernita? Aku call Kak Ernita ya. Coba curhat dulu pagi ini, mana tahu bisa 1 orang. Lumayan kan? Bisa ada yang kita tolong pagi ini. Nang Buru Marpaung, jangan lupa Mang. Nanti Natal ya, nanti Natal. Oke. Ini udah hadir nih Kak Ernita ini ya. Kita dengarkan dulu keluh kesahnya. Pagi dokter. Shalom. Apa kabar dunia ini Nang? Puji Tuhan sehat. Haleluya. Apa ini cerita ini? Ini suami saya dok. Oh suami. Iya, saya suka tanya itu tentang suami saya. Oh. Gastritisnya naik, ini merasakan dada panas, tenggorokan panas. Ya. Udah berapa lama? Udah lama? Udah mau 2 bulan dok. Wah mak lama juga ya, payah tidur lah ya. Iya. Ini ada nih ngomong ya dok sama suami saya ya. Iyalah, cocok lah. Ya, pagi dok. Selamat pagi Pak. Ya. Masih hidup iya, Pak. Pak, puji Tuhan masih hidup dok. Kok bisa masih hidup kita Pak? Iya. Kenapa masih hidup Pak? Coba Bapak jawab dulu. Ya, karena Tuhan masih memberikan kesempatan. Udah bersyukur belum Bapak? Udah dok. Kalau udah bersyukur rasa hatinya apa Pak? Senang, sedih, marah, kecewa? Senang dok, senang. Senang ya. Sekarang senang? Iya dok. Iya dok. Oke, bagus. Berarti kalau bersyukur yang benar seperti yang Bapak lakukan sekarang. Nah, saya tanya sekarang. Selama ini banyakkan mana? Senangnya atau sedihnya? Senangnya dok. Oke, sedihnya ada juga ya? Ada juga dok. Apa yang buat sedih Pak? Yang membuat sedih saat ini ya penyakitnya aja dok. Oh, penyakitnya nggak sembuh-sembuh. Iya dok. Menurut Bapak penyakit Bapak apa? Ya itu ya asam lambungnya ini yang suka apa ya? Naik, suka muntah-muntah, mual gitu ya. Iya. Udah 2 bulan kan Pak? Iya udah 2 bulan, akhir apa ya, Oktober. Dari akhir Oktober. Wah, iya. Takut mati Pak? Semenjak orang tua saya meninggal. Halo Pak.
Kayaknya terputus dia ya. Halo, halo. Salam Kak Intan. Kayaknya terputus ya, Kak Ernita ya. Sebentar ya. Kita set lagi. Halo. Halo dok. Iya, gimana Pak? Semenjak apa tadi Pak? 2 bulan lalu Pak. Halo. Halo. Siap. Abang ngepus sungguh ya. Makasih undangannya. Apa cerita dokter duduk ngopi di mana? Enggak, aku bukan duduk ngopi, duduk nunggu istriku olahraga dia. Kelenjar kata bening boleh makan biskuit? Boleh. Kemana ini Amang ini ya? Mungkin hilang sinyal ya. Atau aku hilang sinyal ya kan? Kayaknya iya. No service aku. Wow. Oke lah, bentar ya. Gimana? 2 bulan ini apa yang terjadi? Jadi awalnya seperti ini dok ya. Di akhir Oktober, bapak saya kan ini kan sakit. Oke. Terus 2 minggu kemudian meninggal. Kita pulang kampung. Saya juga di situ juga di akhir Oktober itu juga saya juga udah mulai ini kambuh asam lambungnya kan, udah mulai sakit juga. Cuma di sana belum muntah-muntah gitu, cuma terasa kayak ini aja, kayak enak-enak gitu aja. Oke. Sampai di sini ya udah terus mual-mual terus, muntah-muntah terus di bulan Oktober itu. Oke. Sedih karena orang tua meninggal. Ya sedih banget dok. Sedih banget ya. Oke, jadi itu kesedihannya sampai sekarang apakah sudah berkurang atau tetap sedih? Sekarang udah berkurang dok, sedihnya dok. Tapi masih ada sedihnya? Biasa. Masih dok. Kenapa sedih Pak? Ya karena selama ini kita kan memang dekat dok ya sama bapak ini. Oke. Kebetulan juga 4 bulan sebelum dia ini memang tinggalnya di sini gitu, di Cikarang ini gitu. Jadi sama-sama ya tiap hari ya? Ya sama-sama ngobrol tiap hari, terus dekat terus gitu. Jadi itu dok. Jadi ke bawah mimpi terus. Ke bawah mimpi? Iya, ke bawah mimpi terus, sering ngobrol di mimpi kayak gitu dok. Berarti bapak belum ikhlaskan ya? Kalau sekarang sudah ikhlas dok. Kalau udah ikhlas, kalau bapak ingat udah pergi, apa rasanya? Perasaan bapak? Ya sepertinya sudah mulai biasa dok, sudah mengikhlaskan, udah bawa dia nggak sama kayak kita lagi gitu dok. Sedih? Sedih udah nggak begitu lagi dok, udah hanya teringat gitu aja. Ya kalau teringat. Udah mulai mengerti bahwa kehidupan itu nggak selamanya dok gitu. Oke, tapi apakah rasa bapak ketika bapak ikhlaskan, bapak masih ada sedihnya, entah sedikit? Ada sedikit dok, sedikit. Oke, kalau ikhlas. Rasa rindu gitu dok. Ya, kalau ikhlas, apakah kita masih rasa sedih atau enggak? Kalau ikhlas. Seperti rasa kangen gitu. Iya, sekarang yang kita kangen kan orang yang sudah nggak ada lagi kan?
Kalau kita kangen terhadap orang yang sudah tidak ada lagi di dunia, berarti kita bukan kangen namanya, kehilangan. Oh iya dok ya. Kalau kehilangan berarti kita nggak rela hilang dia. Iya dok. Beda ya. Kalau rindu itu sama orang yang masih hidup, itu rindu, boleh. Tapi kalau orang sudah dipanggil Tuhan, kita rasa kehilangan, berarti kita marah sama Tuhan. Kenapa dia dipanggil? Iya dok. Atau mungkin ada bapak rasa ketika orang tua sudah nggak ada lagi, ada yang hilang dari hidup ini. Yang selama ini mungkin ada berharap sama orang tua. Ada? Nah, sepertinya udah nggak ada dok. Oke, jadi mulai hari ini kalau bapak ikhlas, berarti jangan lagi rasa sedih pak. Atau ada kesalahan bapak yang belum bapak perbaiki selama orang tua hidup? Nggak ada dok. Kayaknya baik-baik aja semuanya dok selama ini orang tua hidup. Oke. Lalu kemudian yang bapak rasa dengan sensasinya itu, lehernya itu yang nggak nyaman, itu akibat asam lambungnya kan naik. Iya dok. Ketika asam lambung naik, bapak ada pikirkan apa? Halo? Wah, kayaknya bapak itu yang habis ya. Oke. Inang Turnip, gimana kalau suami jiwa psikopat? Ini ditegakkan sama dokter psikiater atau bukan ya? Inang Turnip ya. Saya juga masih terus sedih kehilangan sama itok saya. Kalau ngeliat foto bapak, mama sama itu saya pasti saya nangis. Ya, itu adalah rasa sebenarnya ya. Sebenarnya kita berarti nggak rela, nggak ikhlas kalau hidup itu ditentukan oleh Tuhan ya. Jadi kita harus belajar mengikhlaskan segala sesuatu dalam hidup ini ya. Jadi kita serahkan semuanya kepada Tuhan ya, gitu ya. Kenapa setelah operasi bisul Kak Wi pakai bius dari tulang belakang jadi sering sakit-sakit badannya dan ngilu di punggung? Biasa itu ya, efeknya itu nggak apa-apa. Coba istirahat aja lebih banyak ya. Dokter kan sibuk ya, tapi masih sempat juga tiktokan. Bagi dong tips semangatnya supaya tetap fit. Itulah caranya Kak Masta. Hidupku dari Tuhan. Berarti selama aku hidup, aku menerima tugas dari Tuhan. Selama masih ada kekuatanku, apa yang bisa aku buat untuk orang lain, untuk berbuah, untuk membantu orang lain, itulah yang kupilih. Jadi hidup itu pilihan. Kalau Kak mau memilih, pilihlah bahwa Kakak akan mau hidup untuk berbuah bagi orang lain, sebab Kakak sudah menerima banyak dari Tuhan ya. Kak Nora belum punya anak dan semakin stres tiap ditanya orang gimana caranya biar bodoh amat aja dok. Bukan bodoh amat, tapi kita bisa perbilang semuanya Tuhan yang atur. Sekarang pertanyaannya, kakak mau nggak diatur Tuhan? Kakak mau nggak hidupnya ditentukan oleh Tuhan, atau kakak maunya kakak? Nah gitu. Jadi itu akan menentukan bagaimana kakak akan menjalani kehidupan selama masih belum punya keturunan, sehingga bisa mengatasi tekanan-tekanan dari orang lain, mungkin hal-hal yang bisa membuat kita sedih ya. Kak Jasa Manurung, kenapa kalau makan obat pantoprazol kaki terasa dingin? Gak ada hubungannya ya Pak Jasa ya. Itu sensasinya saja. Biasanya kalau udah ada yang dingin-dingin, itu pasti ada menyimpan rasa takut mati dia di situ ya. Betul kata dokter, belum ikhlas. Saya pun sedih dekat Natal ingat suami ya. Inang Ibu Ruslina ya, tetap sabar, tetap berserah aja sama Tuhan. Pilihannya ada sama Ibu Rus. Kalau Ibu Rus mau menerima segala sesuatu ini sudah diatur oleh Tuhan, sudah seturut kehendak Tuhan saja, maka ibu akan bisa menjalani hidup ini tidak dengan
kekecewaan, tidak dengan kesedihan. Sebab hati yang gembira adalah obat yang manjur dalam segala situasi apapun dalam hidup kita ya. Selamat Natal Bu Rus ya. Saya merantau tapi merasa takut sendirian. Kalau pas sakit seperti nggak ada yang nolong. Iya, itu tandanya Kak all the time tidak percaya kalau Tuhan itu adalah maha hadir ya. Itu yang harus diperbaiki. Buat pilihan, pilihlah untuk percaya bahwa Tuhan itu selalu hadir, senantiasa hadir di sudut manapun di bumi ini. Dan kita tidak pernah berjalan sendirian, sebab Tuhan selalu bersama dengan kita. Kitanya aja karena nggak percaya maka kita nggak rasa, ya kan? Komenku nggak ada terbaca. Iya Kak Lamtorang. Udah? Mana Pak apa tadi? Halo. Lagi ini biasa dok. Kenapa Iya, dia? halo. Biasa kenapa dia? Tadi itu kan kita di rumah warung dok, jadi Oh, ada. bolak balik gitu. Oh, ada yang beli. Mantap lah. Ya puji Tuhan. Ah, iya. Oke, jadi coba diingatkan. Makasih ya dok, Ya. atas semangatnya ya. Ya, itu intinya. Itulah inti yang ku bilang tadi ya. Ajaklah suami supaya berserah sama kehendak Tuhan. Iya dok. Bahwa hidup kita Suka ini. itu dia memang saya bilang Pak udah pasrah. Dia suka kebawa mimpi terus kan. Tahun kemarin mertua perempuan. Oh. Tahun ini mertua laki-laki. Oh. Jadi beruntun dok. Iya ya. Lalu dia bayangkan dirinya akan segera gitu ya. Nah, iya. Udah ada keturunan? Makanya tuh. Iya, Ada anak orang Inang? ada satu udah kuliah semester pertama, yang satu kelas 1 SMA. Berapa yang sama orang Inang? Dikasih Tuhan berkat 2 dok. Amin. Berapa orang yang sama Inang tinggal? Satu, yang paling besar ngekos. Di Jakarta di mana? Iya kalau kita tinggalnya di Cikarang, anak ngekos di Depok dok. Oh, iyalah. Puji Tuhan. Mantap kali itu. Berarti Puji Tuhan. papanya khawatir itu. Suami khawatir kali dia. Iya. Pan anaknya masuk universitas negeri loh dok, tapi rasa khawatirnya itu tinggi. Oke, berarti ajaklah dia tiap hari nengok YouTubeku. Dengarnya ya. Khotbah-khotbahku itu dengarkan. Iya dok ya. Iya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Puji Tuhan. Terima kasih ya dok. Ya, siap Nang. Salam ya sama Atas Bapak ya. motivasinya. Siap. Iya. Tuhan berkati. Ya. Amin. Oke, karena ini udah jam 9, jadi aku siap-siap lah dulu untuk ke rumah sakit. Nanti kita live lagi dari rumah sakit lah ya. Ini khususnya untuk Inang Siboru Pardolok yang baru kehilangan satu anak 1 bulan yang lalu. Hari ini pilihannya ada sama Inang. Kalau Inang mau menerima bahwa segala sesuatu dalam hidup kita itu diatur oleh Tuhan, maka Inang akan bisa mengikhlaskan. Tapi kalau dari dalam hati Inang tidak mau diatur oleh Tuhan, Inang tidak mau menjalani hidup seturut kehendak Tuhan, pasti Inang akan terus kecewa. Jadi buat semua kita hari ini, khususnya yang kehilangan orang-orang yang kita kasihi, ya puji Tuhan, hari ini kita sama-sama boleh mengingat orang yang sudah dipanggil Tuhan, boleh. Tapi kita mengingatnya dengan penuh rasa hormat dan syukur. Selama dia hidup, itulah hidup yang diberikan Tuhan kepadanya. Itu menjadi hadiah buat kita. Tapi ingat, pilihannya ada sama kita. Kita mau nggak menerima kalau Tuhan itu mau atur semuanya ya. Jadi kalau kita katakan Tuhan, terserah Tuhan aja. Kapan Tuhan beri hidup, kami terima. Kapan Tuhan ambil kehidupan ini, kami juga pasti akan menerimanya ya. Pasti kalau kita sudah buat pilihan, kita berserah kepada kehendak Tuhan, semuanya terserah Tuhan. Hati kita akan dipenuhi dengan damai sejahtera. Hati kita akan kembali bisa kuat.
hati kita akan kembali bersuka cita, dan hati yang gembira adalah obat yang manjur ya. Jadi pagi ini sampai di sini dulu. Nanti lanjut jam 10 kita ketemu lagi. Jangan lupa di YouTubeku udah ku upload 3 khotbahku semalam tentang damai sejahtera ya. Semoga kita dikuatkan. Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom.